Hai, selamat datang di dunia psikologi, di mana kita berusaha memahami dan orang lain. Hari ini kita akan menyelami salah satu gangguan yang kurang diketahui, yaitu sindrom Tourette. Tapi sebelum kita lanjut ke video pembahasan selanjutnya, teman-teman harus tahu dulu apa itu psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psi yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Secara sederhana, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, termasuk bagaimana cara manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Ilmu psikologi ini mempelajari berbagai macam aspek kehidupan dari pengalaman manusia, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti emosi dan pikiran. Ilmu psikologi ini bertujuan untuk membantu kita memahami diri kita sendiri nih, dan orang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tantangan yang unik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu sindrom Tourette. Sindrom Tourette adalah suatu kelainan atau gangguan saraf yang merupakan bawaan sejak lahir. Kondisi ini biasanya ditandai dengan ketidakmampuan penderita dalam mengendalikan gerak-gerik tubuh serta ucapan yang terlontar atau yang disebut dengan tics. Tics sendiri dapat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu vokal tics. Vokal tics merupakan gejala ketika penderita secara tidak sadar mengeluarkan suara atau kata-kata tidak normal secara berulang. Terdapat dua jenis vokal tics, yaitu simple tics dan complex tics. Berikut beberapa contoh simple vokal tics, yaitu berdeham, batuk, dan bersuara mirip hewan, misalnya menggonggong seperti anjing. Sementara itu, tanda-tanda yang muncul pada kompleks vokal tics diantaranya ekofenomena, yaitu mengulang perkataan orang lain. Kedua, palilalia, yaitu mengulang perkataan diri sendiri. Ketiga, koprolalia, yaitu mengucapkan kata-kata kasar dan vulgar. Penderita sindrom Tourette mungkin akan mengalami sensasi tertentu di tubuhnya seperti tegang otot, kesemutan, atau gatal-gatal sebelum gejala vokal tics muncul. Hal ini bisa disebut dengan aura. Namun, sensasi tersebut akan menghilang dengan sendirinya saat gejala tics sudah muncul. Dan motor tics atau motorik. Motor tics. Sama halnya dengan vokal tics, motor tics juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu simple tics dan complex tics. Simple motor tics ditandai dengan gerakan berulang pada otot-otot tertentu, sedangkan complex motor tics melibatkan beberapa otot sekaligus. Adapun beberapa gerakan yang tergolong dalam simple motor tics antaranya mengangkat bahu, menggerak-gerakkan mulut, mengedipkan mata, dan menggelengkan dan menganggukkan kepala. Sementara itu, kompleks motor tics biasanya memunculkan beberapa gerakan berulang seperti melompat, menekuk atau memutar badan, menyentuh bahkan mencium suatu benda, melangkah dengan pola tertentu, dan menirukan gerakan orang atau objek lain. Sindrom Tourette adalah jenis sindrom yang bisa terjadi pada semua kalangan. Namun, tahukah kamu bahwa ternyata pria memiliki kemungkinan resiko 3 kali lebih tinggi loh daripada wanita? Tanda-tanda sindrom Tourette biasanya terlihat sebelum penderitanya berusia 18 tahun. Hingga kini, belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan sindrom Tourette.
Namun, terdapat dugaan bahwa sindrom ini berkaitan dengan beberapa kondisi seperti gangguan kehamilan, misalnya sang ibu yang mengalami stres selama kehamilannya, proses kelahiran yang memakan waktu lebih lama, yaitu persalinan memanjang, atau kondisi BBLR, yaitu berat badan lahir rendah. Kedua, adanya kelainan pada gen. Ketiga, kelainan pada zat kimia otak dan fungsi basal ganglia atau bagian otak yang mengendalikan gerak tubuh. Berikut beberapa rekaman yang menunjukkan seseorang mengalami sindrom Tourette. God, I'm always on. Any questions before I Shut up, you're bald. start the course on the chordates, which are considered a million years ago, and reset the clock? And chordates you're going to learn more about if you take invertebrate zoology. Nice transitional phylum that right along the Cambrian. So things that we would recognize as a large considered to be vertebrates. So the Cephalochordata and the Urochordata. Okay? Before we do that, before we talk about the diversity of chordates within the lab, we need to define the things that make chordates distinct from other phylum animals. And there are 5 distinctive features that we refer to when talking about chordates. The first is the animal forward in the water. Okay? So this is an example. In the cephalochordates, the group that I'm going to talk about next, there is the notochord acting as an engine for the muscles in pink. Here is the notochord is lost. Brain is above the gut and travels at the same time. Think about it. That's pretty dumb, isn't it? But that's the way we follow this line, right? Yes. Selamat siang, bagaimana perasaan Anda hari ini? Siang dok, jujur agak lelah. Tik saya semakin sering belakangan ini, terutama pada saat di tempat ramai. Rasanya kayak semua orang tuh ngeliatin saya gitu dok. Saya mengerti itu sangat sulit. Apakah ada situasi tertentu yang membuat tics Anda lebih sering terjadi? Ya biasanya kalau saya sedang merasa stres atau gugup, misalnya saat saya berada di depan banyak orang atau saat bertemu orang baru. Itu wajar, stres memang sering memperburuk gejala Tourette. Kita akan bekerja untuk membantu Anda mengelola stres tersebut. Apakah ada cara yang selama ini membantu Anda merasa lebih tenang? Kadang saya mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi itu tetap saja sulit untuk mengendalikan tics ini. Itu langkah awal yang bagus. Kita bisa mempelajari beberapa teknik relaksasi dan mungkin mencoba habit reversal terapi untuk mengurangi intensitas tics. Apakah Anda ingin mencobanya? Tentu dok, saya ingin tahu cara-cara mengurangi tics saya ini, terutama pada saat di tempat kerja. Baik, kita juga akan berbicara tentang bagaimana Anda menghadapi situasi sosial dengan percaya diri. Selain itu, jangan lupa bahwa kondisi Anda adalah sesuatu yang tidak perlu Anda malukan. Terima kasih dok, saya sedikit lebih lega setelah berbicara ini. Sama-sama, kita akan bekerja sama untuk membantu Anda merasa lebih nyaman dengan diri sendiri. Kita jadwalkan pertemuan berikutnya ya. Baik dok, terima kasih ya. Sama-sama. Walaupun tidak ada obat untuk mengobati sindrom Tourette, tetapi ada terapi yang untuk membantunya. Terapi perilaku untuk mengelola tics, memberi obat-obatan untuk mengurangi gejala-gejala tertentu, dan melakukan DBS yaitu Deep Brain Stimulation. Dukungan baik dari keluarga, teman, maupun masyarakat juga sangat penting bagi mereka yang menderita sindrom Tourette. Mungkin awal-awal orang-orang akan melihat mereka itu aneh, bahkan bisa jadi terganggu juga. Tetapi dengan adanya pemahaman dan edukasi, kita juga bisa merubah persepsi itu. Kita jadi bisa menciptakan lingkungan yang lebih bisa menerima dan mendukung mereka.
Mari kita tingkatkan kesadaran dan dukungan bagi mereka yang hidup dengan sindrom Tourette. Karena semua orang layak dipahami dan diterima. Psikologi untuk semua. Bye-bye. Kita melakukan metode DBM. Iya. Termasuk bagaimana, Man? Dan mungkin mencoba habitat reversal trap. Pagi. Tingkatkan. Sorry.